Nah, jadi gimana nih perasaannya setelah menonton cuplikan tadi? Mungkin ada yang mulai terheran-heran, terbingung-bingung, atau mungkin gak tahu ada kejadian seperti itu. Jadi, karena kan social commerce itu kan kayak masih kurang terdengar ya di kuping ini masih kurang ya. Kebanyakan paling taunya e-commerce. Social commerce, apaan tuh? Apaan tuh? Nah, jadi saya pada kesempatan di kali ini akan menjelaskan tentang social commerce TikTok Shop. Nah, tapi sebelum itu saya akan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tracy Fauzi. Saya absen 19 dari kelas Sistem Informasi Bisnis kelas 1B. Nah, ke slide selanjutnya, apa itu social commerce? Social commerce adalah bentuk perdagangan elektronik yang melibatkan penjualan produk dan layanan menggunakan situs jejaring sosial atau mungkin kayak sosial media ya seperti Facebook dan TikTok ya. Nah, social commerce ini menawarkan belanja yang lebih mudah. Jadi, pelanggan yang tertarik tidak perlu lagi diarahkan ke situs web untuk membeli produk tersebut. Jadi pelanggan itu tuh bisa langsung mencari sekaligus membayar di platform media tersebut. Nah, platform ini yang kita bahas yaitu TikTok Shop. Nah, social commerce ini juga lebih interaktif ya, lebih menyenangkan karena hanya perlu scroll-scroll sosmed ya, seperti biasanya dan prosesnya ya dan proses pembayaran langsung di satu aplikasi. Jadi mudah, nggak perlu ribet ke sana ke sini, buka ini buka itu. Jadi two in one gitu. Nah, dan juga aplikasi ini tuh mudah menggait para Gen Z dan millennials nih. Karena kan aplikasi ini tuh kayak yang wow, anak muda banget gak sih gitu. Jadi untuk para apa produk-produk atau itu yang mau yang sasarannya itu anak muda, nah aplikasi ini tuh tepat banget. Nah, ke slide selanjutnya, aku akan menjelaskan tentang TikTok Shop. Jadi, TikTok Shop adalah solusi perdagangan yang terintegrasi dengan platform sosial media TikTok, di mana penjual dapat menampilkan dan menjual produk secara langsung kepada para pengguna aplikasi TikTok. Nah, di TikTok Shop ini sendiri menawarkan banyak voucher dan diskon-diskon menarik. Pengguna membuat video pendek yang unik dan menghibur dan produk mereka dengan sekali ketuk itu bisa langsung kebeli. Yaitu biasanya keranjang kuning ya. Kak, klik keranjang kuningnya ya. Gitu. Nah, di TikTok juga shop ini juga ada program afiliasi ya. TikTok affiliate gitu. Jadi mereka bisa berkolaborasi dengan ribuan kreator di TikTok untuk kerjasama gitu-gitu untuk kayak jadi mudah bagi mereka untuk menentukan target mereka. Nah, untuk misalkan kreator ini kontennya kebanyakan pengen tuh ini atau mungkin kreator yang ini kreator kecantikan kita berarti kan apa ya produk yang kita kirim kan pasti kan berkaitan dengan kecantikan atau kayak skincare gitu kan. Nah, jadi mudah untuk para penjual untuk menentukan siapa sih yang mau dipilih untuk berkolaborasi di TikTok affiliate itu. Nah, kita ke teknologi yang digunakan oleh TikTok Shop. Yang pertama, mesin penemuan unik. Teknologi ini memungkinkan TikTok Shop memberikan rekomendasi produk yang sesuai dengan minat dan gaya pengguna berdasarkan perilaku dan preferensi mereka saat menonton video di TikTok. Nah, mesin algoritma ini juga membantu para penjual untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan relevan dengan konten di video mereka. Lalu ada juga fitur teknologi live shopping. Teknologi ini memungkinkan penjual untuk mempromosikan, menjual, dan berinteraksi dengan audiens mereka secara real time melalui video langsung atau kita sebut live shopping. Nah, live shopping ini tuh kayak meningkatkan keterlibatan dan kepercayaan pengguna karena para yang lihat viewers itu kayak melihat langsung produknya itu di tangan penjual. Misalkan produk mouse ini ya, kayak mereka jadi bisa ngeliat langsung di tangan penjual ini tuh ukurannya semana sih gitu loh. Itu juga jadi bisa
apa ya, kayak minta ke penjual, "Kak, ini coba diklik dong, nanti kayak gimana, Kak, ini tuh gimana dong." Nah, jadi kayak lebih communication-nya tuh lebih luas gitu. Nggak kayak e-commerce yang kayak kita cuma baca, lihat gitu gitu doang kan. Kalau di TikTok Shop ini tuh kayak lebih ada face to face communication, keterlibatan gitu antara audiens dan juga penjual. Nah, kita ke slide selanjutnya. Nah, ini topik utamanya, yaitu TikTok resmi ditutup di Indonesia pada 4 Oktober 2023, alias baru banget, fresh banget, hot banget. Nah, alasannya tuh gimana ya? Pendapatnya tuh karena kebanyakan dari mereka berpendapat kalau TikTok Shop ini tuh kayak membunuh, membahayakan pelaku UMKM dan produk-produk lokal di Indonesia. Terus, kayak mereka mulai masa sepi kayak, aduh, gitulah pokoknya langsung down gitu. Nah, tapi gimana ya? Menurut pendapat saya, kita kan udah di zaman digital ya. Kita sudah di era dimana kita harus menggunakan digitalisasi gitu. Kita harus bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Masa kalian mau terus di bawah terus sih, kayak terus terbelakang gitu. Kita tuh harus maju, guys. Nah, mungkin untuk masalah ini tuh kita bisa apa ya namanya? Bukan menjelaskan sih, sosialisasi kepada para UMKM dan produk-produk lokal nah lainnya itu kayak sosialisasi kayak begini loh caranya, kayak begini kalau kamu mau ini diajarin begini. Jadi mereka tuh nggak yang langsung protes gitu loh. Jadi mereka harus bisa beradaptasi karena mungkin ada beberapa pekerjaan yang ditutup ya karena hal ini. Tapi hal ini juga memunculkan pekerjaan baru untuk orang-orang di Indonesia. Seperti itu. Jadi dihapusnya TikTok Shop pun tidak menjanjikan apa ya, pasar itu bakalan ramai atau misalkan topik utamanya ini pasar Tanah Abang di Jakarta tuh yang sekarang sepi dan mereka melakukan penutupan TikTok Shop ini juga nggak menjanjikan gitu. Tanah Abang bakal ramai lagi. Jadi saya rasa putusan workshop ditutup ini tuh kayak masih kurang tepat dan terlalu mendadak banget. Dan juga kasihan para mereka yang pekerja-pekerja di TikTok Shop itu yang kehilangan pekerjaan mereka secara mendadak. Oke, jadi kalau menurut kalian gimana nih? Kalian pro atau kontra nih dengan ditutupnya TikTok Shop? Kita diskusi nanti. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.